Syihab beber hal mengejutkan soal penembakan Laskar FPI, Fadil Imron diseret. Kenapa begitu? Karena sangat aneh ketika ada kasus KM50 misalnya, Fadil Imron already is there ya, in that position as Kapolda. Tapi persoalannya adalah ada 6 mati dan 6 itu di tangan petugas. Kok Kapoldanya seperti tidak dimintai pertanggungjawaban, paling tidak pertanggungjawaban profesional administratif. Kenapa? Karena let's say kita ambillah ya kan beberapa dugaan pelanggar etik. Mendesak ya Kapolri untuk periksa Kapolda Metro Jaya karena diduga tahu skenario ya supaya Kapolri itu periksa Kapolda Metro Jaya, dan sosok Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron diduga mengetahui apa yang terjadi di tempat kejadian perkara. Kalau seandainya itu berproses melalui peradilan HAM sebagaimana amanat Undang-Undang 26 tahun 2000, itu mungkin, itu ada kemungkinan, karena ya tadi saya bilang nggak ada jeruk makan jeruk gitu loh. Bagaimana bisa, kan kita sering lihat tuh kalau kita perlakuan tidak adil atau kriminalisasi oleh pihak kepolisian, terus kita ngadu ke siapa? Ke polisi juga yang gimana gitu kan. Nah seperti itu yang menurut saya udah ada undang-undangnya, sudah ada juga toolsnya, tinggal dipakai. Dan mungkin banyak mereka menyangka bahwa Allah itu tidur. Allah tidak tidur. Allah mengetahui, Allah mengawasi semua perbuatan yang mereka lakukan. Yaitu dimunculkanlah dengan kasus Ferdi Sambo. Ferdi Sambo ini kalau kita lihat banyak irisan kesamaan dengan pembantaian 6 Laskar FPI di kilometer 50. Contoh kita lihat, dulu namanya Fadil Imron sering disebut-sebut di peristiwa KM50. Mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab menuding Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imron terlibat dalam kasus penembakan 6 Laskar FPI di kilometer 50 Jakarta Cikampek. Hal itu disampaikan Habib Rizik melalui pengacaranya Aziz Yanuar pada Jumat 5 November. Oleh sebab itu, Habib Rizik Syihab dengan lantang menyuarakan agar umat Islam memboikot Kapolda Metro Jaya Fadil Imron. Seruan pemboikotan itu agar umat Islam tak mengundang Fadil Imron dalam setiap kegiatan, baik kegiatan keagamaan maupun sosial. Seruan Imam Besar Habib Rizik boikot Fadil. Kenapa? Kepada segenap Habib, ulama, kiai, tokoh Islam, dan umat, HRS menyeru untuk menolak kehadiran terduga pelanggar HAM berat di setiap kegiatan keagamaan. Begitulah jelas Aziz Yanuar. Menurut Aziz Yanuar, seruan itu tegas disampaikan Habib Rizik lantaran diduga adanya keterlibatan Fadil Imron dalam kasus yang terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. HRS menduga keras Fadil terlibat dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan terhadap 6 syuhada. Aziz Yanuar membeberkan adapun ukuran keterlibatan bisa dibuktikan dengan konferensi pers yang digelar Fadil Imron beberapa jam setelah pembantaian 6 Laskar FPI. Seperti diketahui, Fadil Imron menerangkan alasan anak buahnya mengambil tindakan itu karena mobil penyidik dipepet dan diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam oleh 10 orang anggota FPI. Fadil Imron mengatakan bahwa karena alasan membela diri itulah anggotanya yang berjumlah 6 orang melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 dari 10 orang anggota tewas. Lalu sebanyak 4 orang segera dilarikan ke rumah sakit. Ex-pimpinan FPI Rizik Syihab bersyukur atas pengakuan Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imron soal penguntitan hingga penembakan 6 pengawalnya. Jadi saya bersyukur kepada Allah kalau Kapolda Metro Jaya mulutnya dibuka Allah akhirnya mengakui kalau dia yang mengirim orang-orang itu untuk melakukan penguntitan sampai ke rumah. Kata dia dalam sidang pembacaan eksepsi soal hasil
hasil tes swab PCR di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya orang tak dikenal menguntit iring-iringan mobil Rizik dari kawasan Sentul hingga Jalan Tol Cikampek. 6 laskar FPI yang berada dalam satu mobil tewas setelah keluar dari rombongan Rizik. Siang harinya Fadil bersama dengan Panglima Daerah Militer Jayakarta alias Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menggelar konferensi pers bahwa anak buahnya telah menembak 6 anggota FPI yang berusaha menyerang petugas. Rizik menganggap penembakan itu merupakan bagian dari penyelidikan polisi. Sebab tutur dia, Fadil menyampaikan kepada publik bahwa penguntitan dan penembakan 6 laskar FPI adalah bagian dari penyelidikan. Dia berharap perkara pembunuhan yang juga menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ini sampai di pengadilan. Hari ini sidang dengan terdakwa Rizik dilanjutkan. Berbeda dengan sidang virtual sebelumnya, kali ini Rizik dihadirkan secara langsung di ruang pengadilan. Rizik Syihab didakwa atas perkara pelanggaran prokes COVID di Petamburan, Jakarta Pusat, dan Megamendung, Kabupaten Bogor. Rizik juga dipersoalkan tentang hasil tes swab PCR di Rumah Sakit Umi.